Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin buka-bukaan ya teman-teman. Jadi buka-bukaan trading jurnal saya bulan Agustus ini ya khususnya ya teman-teman ya. Jadi biasanya saya sering menampilkan cuman persentasenya aja ya, persentase dan totalnya berapa sih gitu, win rate-nya berapa gitu kan sebulan kan, misalnya win rate-nya 75%, secara persentasenya 23% misalnya atau 18% gitu ya. Nah, nanti ini saya buka semuanya dan ada di situ ada jumlah lotnya dan modal saya trading tuh per hari tuh berapa sih gitu, dan tanggal berapa saya trading, saham apa yang saya beli gitu ya. Nah, nanti teman-teman cocokin sama video-video saya live scalping bulan ini gitu ya. Nah, misalnya tanggal 1 Agustus saya beli saham A, cuannya sekian, bener nggak gitu ya, beli berapa lot bener nggak gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Dan sebenarnya saya buka-bukaan ini bukan bermaksud untuk menyombong atau segala macam, dan memang ini rupiahnya kecil ya teman-teman, rupiahnya kecil sekali. Banyak di luar sana yang lebih hebat-hebat lagi ya, yang bisa cuan tuh sehari bisa 5 juta, bisa 10 juta gitu ya. Nah, kalau dibandingin saya nih nggak ada apa-apanya ya teman-teman ya. Dan ini tujuan saya hanya untuk memotivasi teman-teman yang sama seperti saya, berjuang di market, baru belajar di market gitu ya. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman gitu ya, terus belajar gitu ya, dan jangan menyerah gitu. Nah, oke, jadi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin ngebahas satu topik yang menurut saya tuh menarik untuk dibahas ya teman-teman. Jadi topiknya adalah tentang judi saham ya. Sebenarnya saya udah pernah ngebahas tentang ini di bulan lalu atau 2 bulan lalu ya. Nanti teman-teman lihat video saya, di situ udah saya jelasin dari hukum-hukumnya dari MUI, dari Bursa Efek Indonesia sendiri, bahkan udah ada label halalnya ya teman-teman dari MUI, dan ada pasalnya deh kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman cek sendiri atau Google sendiri ya teman-teman. Nah, cuman yang ingin saya komentarin di sini, saya kemarin ada lihat satu podcast di YouTube gitu ya. Dia bilang trading tuh judi, udah pasti judi gitu ya, udah pasti judi. Terus udah pasti penjudi lah gitulah. Nah, sebenarnya yang ingin saya komentarin adalah sebagai seorang pemula ya, ya ada benernya juga teman-teman, ada benernya juga, tergantung dari persepsi kita memandang trading itu teman-teman. Saya lebih condong setuju apa yang dikatakan Pak Fir ya, dan Pak Fir waktu kemarin kalau nggak salah beliau mengatakan ngebahas tentang judi juga teman-teman. Saya lebih setuju apa yang dikatakan Pak Fir. Kenapa saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Fir? Karena benar, ternyata setelah saya pelajarin, dalemin, dan bahkan saya ikut terjun di dunia trading ini, sebenarnya benar tuh kalau Pak Fir bilang kalau judi itu risikonya belum ada teman-teman, belum eksis ya, belum ada. Jadi teman-teman tuh nggak tahu nih kalau teman-teman main judi slot gitu ya. Nah, teman-teman nggak ada batasan lossnya tuh, duit teman-teman tuh nggak tahu lossnya sedalam apa gitu. Tapi kalau di saham per hari itu udah pasti rugi 35% dan untung 35%. Nah, teman-teman di situ bisa ngukur risk and rewardnya ya istilahnya, kalau kata orang-orang technical analysis gitu ya. Risk and rewardnya ada diukur. Cuman kalau judi itu apa yang diukur teman-teman? Pak Fir bilang kalau judi itu risikonya kalau udah ketahuan, kalau udah copot jam tangan misalnya, atau misalnya udah jual BPKB mobil gitu ya, atau jual cincin nikah gitu ya, baru udah jadi gembel gitu ya, udah pakai sandal jepit pulang, nah baru tahu disitulah risikonya. Oh iya, tadi gue habis main judi makanya jadi miskin gitu kan. Tapi kalau di saham enggak ya teman-teman, jual beli kalau loss itu disebutnya floating loss, dan suatu saat kalau harganya naik ke atas bisa teman-teman take profit. Dan di saham itu ada yang namanya dividen juga kan. Jadi teman-teman walaupun misalnya floating loss berapa persen di saham yang bagus ya, yang fundamentalnya bagus misalnya per tahun tuh dia perusahaan-perusahaan tuh bagi dividen 2 kali setahun ya teman-teman. Nah, itu bisa dapat dividen.
kalau di saham gitu. Kalau di judi mana ada dividen. Kalau udah loss ya jadi miskin ya miskin aja gitu kan. Nah, cuman saya mungkin menurut sudut pandang saya pribadi ya teman-teman ya, si influencer ini mengatakan bahwa trading itu judi, dan saya setuju dari sudut pandang orang-orang yang untung-untungan aja. Misalnya masuk market, dia bawa duit misalnya 100 juta gitu tanpa belajar dulu, dia mau beli saham berharap dengan ilmu harapan ya, kalau saya nyebutnya ilmu harapan teman-teman, ilmu harapan kalau dia masuk bisa untung 1% sehari tanpa belajar. Dia beli saham A, begitu saham yang dia beli rontok, dia nggak tahu harus ngapain, ya udah itu yang namanya judi. Benar, dan itu banyak ya teman-teman, dan itu banyak banget yang dulu yang saya sering temuin ya. Bahkan teman-teman dulu saya punya beberapa grup, tapi sekarang saya udah tinggal 4 grup atau 3 grup gitu. Itu pun udah udah jarang saya buka ya. Dulu banyak orang-orang yang masih hype-hype-nya kan 2021 tuh bener-bener booming banget ya. Saya mungkin termasuk orang yang FOMO juga ya, yang mengikuti trading saham gitu ya. Dulu saya banyak orang-orang yang baru masuk ke market, bawa duit banyak, terus tiba-tiba di grup teriak-teriak, marah-marah, ini itu, nyalahin market, ngata-ngatain market maker, misalnya ngata-ngatain bandar, ngata-ngatain admin grup, misalnya grup berbayar ya waktu itu ya, dialog segala macam. Ya banyak yang kayak gitu ya teman-teman, dan biasanya tanpa ilmu dulu dia langsung terjun melakukan jual beli, begitu loss ya langsung teriak judi, langsung marah-marah. Nah, saya punya kesimpulan bahwa orang yang yang kadang-kadang ya, yang begitu dia trading loss bilang itu judi gitu kan, kalau untung ya diem aja kan, biasanya gitu. Dan itu benar terjadi ya, realita di market tuh seperti itu. Kalau untung diem ya kan, kalau untung tuh diem tuh, ntar kalau rugi ya teriak-teriak dah. Teriak-teriak, oh ini market makernya jahanam, saham laknat gitu ya, trader itu judi. Bahkan waktu itu ada yang komen di YouTube saya gitu ya, tentang hati-hati bro, mendingan jadi investor aja lebih aman gitu. Judinya seru ya, ada yang bilang kayak gitu ya. Gimana ya enggak, menurut saya pribadi sih pendapat orang ya bebas-bebas aja ya, tergantung kita yang ngejalaninnya kan. Kalau saya pribadi sih lebih, sekarang udah males ya berdebat. Kalau dulu mungkin saya sering berdebat gitu ya, berdebat tanda kutip ya, meluruskan, tapi buat apa juga saya lurusin gitu kan, bukan kewajiban saya juga. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini, kalau selama kita punya analisanya, selama kita punya ilmunya, tekniknya, pengalamannya, itu menurut saya bukan berjudi ya. Judi tuh apa sih? Judi kan untung-untungan kan, untung-untungan, horor ya. Kalau di Islam tuh horor ya, namanya horor, artinya untung-untungan gitu. Ada unsur untung-untungan, kita nebak, menebak sesuatu, kalau benar dia menang tanpa dasar, nah itu bisa dikatakan judi. Kalau dalam Islam seperti itu kan. Jadi ibaratnya permainan lah. Nah, kalau kita menggunakan analisa, menggunakan research, terus punya pengalaman, udah bisa ngukur risiko rewardnya ya. Semua bisnis tuh maupun di sektoral juga pasti ada rugi tuh pasti. Sayangnya kebanyakan orang-orang yang di luar sana yang kalau trading saham begitu rugi dikatakan itu judi. Padahal jualan mie ayam juga pasti ada ruginya. Dulu saya pernah dagang juga, dulu sebelum saya kerja saya juga pernah tuh dagang ya teman-teman. Saya pernah dagang nasi kebuli waktu itu ya, ada juga ruginya. Saya misalnya dagangan saya nggak laku, 3 hari nggak laku, jadi basi, itu kan berarti loss kan. Jadi kita tuh kadang memikirkan loss tuh judi gitu ya, apa aja yang rugi tuh judi gitu. Nah itu yang kurangnya literasi literasi kita tuh seperti itu gitu. Jadi nggak bisa teman-teman mengatakan bahwa trading itu judi kalau dia tanpa ilmu ya mungkin boleh teman-teman mengatakan itu judi. Tapi kalau dia berilmu, udah tahu tekniknya, dia rugi, itu bukan berarti dia sedang berjudi teman-teman. Itu memang ya hari itu lagi rugi aja gitu, lagi rugi, lagi boncos gitu ya teman-teman. Jadi itu menurut saya, pendapat saya pribadi tentang judi ya. Nah sama si influencer itu, dia bilang di salah satu podcast dia udah jadi scalper gitu ya, udah jadi scalper. Jadi dia bilang trading penjudi itu tuh ada tingkatannya kata dia kan. Ada yang day trading, ada yang
eh, pertama swing trading kata dia yang menahan berapa hari, terus day trading yang satu hari ada yang paling tinggi kata dia yang scalper gitu ya, scalping yang detikan itu judi, dan dia katanya berhasil gitu kan, dan dia berhasil bisa cuan 1% sampai 2% per hari. Dan menurut saya dia hebat ya teman-teman, bisa setiap hari ya, dia bilang per hari kan, per hari berarti ya saya menganggapnya per hari ya 20 hari berarti bisa dapat 20% sampai 40%, kan itu hebat banget teman-teman. Kalau saya pribadi teman-teman, kalau udah bisa seperti itu mendingan saya jadi scalper ya teman-teman. Kalau investor tuh setahu saya nanti teman-teman tulis ya yang investing gitu ya. Dan saya inginnya diskusi teman-teman, jadi bukan menyerang sana sini, saya inginnya diskusi terbuka gitu ya. Investing itu setahu saya time frame-nya paling panjang ya, bisa ngeholdnya kan ada yang investor tuh kalau nggak salah tuh ada yang time frame-nya 5 tahun, ada yang sampai 15 tahunan ya, ada yang sampai 20 tahun. Bahkan dulu saya belajar investing tuh 5 tahun tuh sebentar teman-teman, paling sebentar, paling ideal tuh 10 tahun, 15 tahun, nah itu udah investor sejati gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nahan sampai bisa dapat 20% per hari, artinya setahun itu 240%. Ngapain saya ngehold 5 tahun gitu ya kalau bisa dapetin per hari gitu kan. Nah, di situ saya masih bingung dengan apa yang dia sampaikan ya. Kalau yang nggak tahu ya, prinsip orang sih beda-beda ya. Cuman kalau saya pribadi sih udah hebat seperti itu, bisa dapat 1% 2% per hari. Ya ngapain jadi investor gitu kan. Dia ngapain jadi investor? Kalau investor kan ya beneran dia nge-hold saham sampai 15 tahun, sampai 10 tahun ya, yang misalnya saya tahu seperti itu gitu, dan dapat dividen gitu kan. Ya jadi agak aneh aja ya, dan saya nggak ngerti gitu gimana ya. Nah, nanti teman-teman diskusi di kolom komentar ya. Tapi ini ya pendapat saya sebagai seorang pemula dan pembelajar di market ya teman-teman ya. Jadi ya iseng-iseng aja, komen-komen aja ya teman-teman. Jadi nggak perlu dimasukin ke hati, nggak perlu menghina sana sini. Dan saya pribadi punya sikap ya udah, kalau semua orang bebas berpendapat, semua orang punya tekniknya masing-masing, jangan saling menghina. Intinya kan tujuannya satu teman-teman, cuan kan. Mau teman-teman pakai cara apa, mau bahkan saya mungkin kalau ada orang yang bilang trading sambil makan donat ya misalnya ya, makan donat bisa cuan konsisten ya, saya mungkin percaya aja. Dan tapi saya bukan berarti saya ketika saya percaya tapi saya ngikutin caranya dia gitu kan, nggak juga. Saya lebih menghormati ya, asalkan dia bisa membuktikan gitu ya, sambil makan donat tuh cuan konsisten gitu, tapi tanpa makan donat dia loss gitu ya. Saya percaya aja, tapi saya nggak ngikutin gitu kan ya. Sebenarnya apa ya ya ini pelajaran sifat orang beda-beda ya. Kalau saya sih lebih suka nggak menghina sana sini ya. Saya lebih suka nyari teman tanpa nyari musuh gitu ya. Nyari musuh tuh gampang dicari, yang susah tuh nyari teman. Jadi kalau teman-teman viral karena nyari musuh ya susah kan. Lebih baik kita di jalan yang benar gitu kan, nyari teman bisa viral gitu misalnya, ya alhamdulillah gitu. Jadi itu sih komentar saya. Menurut saya pribadi trading itu bisa dikatakan judi, tapi tergantung dari si pelakunya sendiri ya. Ketika dia pelakunya main-main asal-asalan tanpa ilmu, ya itu dia sedang berjudi. Kalau yang memakai analisa, dia tahu caranya, udah tahu ilmunya, tahu tekniknya, udah sering berpengalaman melakukan jualan beli, ya itu menurut saya bukan berjudi tapi berdagang ya teman-teman. Oke, sekarang saya buka-bukaan ya, buka-bukaan di sini. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Itu dari 1 Agustus sampai 29 Agustus ya teman-teman. Karena hari ini tanggal 29 Agustus, jadi tanggal 30 besok hari Rabu tanggal 30 dan hari Kamis ya tergantung besok aja ya teman-teman. Tinggal nanti ditambahin gitu. Jadi kemarin saya trading totalnya 1,6 juta ya teman-teman. Dari total nih kalau ditotalin ini kan beragam ya, saya ada yang masuk 9 juta, ada yang masuk 600.000 tuh, ada yang masuk 5 juta, ada yang masuk 2 juta, ada yang masuk 3 juta.
Nah ini kalau saya rata-ratain total ini semua, ini saya rata-rata trading setiap hari dengan menggunakan modal 5 juta teman-teman. Dan 5 juta saya bisa dapat per hari ini tanggal 29 Agustus bisa dapat 1,6 juta. Itu artinya bisa gain sekitar berapa persen teman-teman? 20% ya? 20%, 10%, 15%-an ya teman-teman ya, 15%. Iya 15% ya, 20% ya. Oh 20% ya. 10% aja dari 5 juta berapa? 500 ribu ya, 500 ribu kali 2 iya sekitar 20%-an ya teman-teman, 21%-an. Itu udah termasuk fee broker tapi belum termasuk biaya materai. Dan nanti kurangin aja, misalnya per hari materai saya 10 ribu, berarti kan ini ada berapa hari? Ada misalnya 20, ada 17 hari gitu kan, kurang kali 10 kali 17 170 kurangin 1,6. Nah jadi saya kira-kira dapatnya segitu. Dan di sini bisa lihat sendiri ya teman-teman, jadi win rate dari open sama dengan lo ya teman-teman bisa hitung aja. Itu kan saya loss di tanggal 16 AMRT, terus saya loss lagi di PGO tanggal 21 Agustus, dan kemarin saya di tanggal 28 dan 29 saya ada loss 2 ya. Nah 1, 2, 3, 4 dari berapa kali trading nih saya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 kali trading ya. Nah itu saya loss 4, berarti kan 20 benar, berarti kan artinya win rate-nya berapa. Dan kalau dikatakan judi tuh winnya setahu saya tuh 50-50 gitu kan peluangnya. Nah kalau ini udah di sekitar 80% ke atas ya berarti bukan untung-untungan ya teman-teman. Ya memang bukan judi tapi berdagang ya teman-teman ya, berdagang saham gitu ya, berdagang saham. Nah kan ada yang bilang kan kalau scalping itu dia influencer itu sempat bilang 1%, 2% ya ngapain jual gitu kan, dapatnya kecil. Ya memang sih kecil, cuman kalau dikumpulin lumayan. Ini bisa ya teman-teman bisa lihat sendiri di sini saya ada yang dapat 21.000 doang ya kan. 21.000 doang gitu, ada yang dapat 10.000, terus ada yang dapat mana lagi nih, ada yang dapat 6.000. Ini tanggal 2 ya, tanggal 2 nggak saya posting karena dapatnya kecil ya itu ya, tapi persentasenya lumayan 0,93 gitu. Ada yang dapat 6.000, ada yang dapat 5.000, ada yang dapat 28.000. Ya memang kecil teman-teman, tapi ada aja satu hari yang bisa dapat misalnya 200.000, 300.000, seminggu bisa dapat 500.000. Ya kalau dikumpulin untuk uang bensin, uang makan, uang rokok gitu, karena saya ngerokok teman-teman, ya sebenarnya ya, alhamdulillah lumayan ya, bisa ke cover semua tanpa kalau misalnya teman-teman kerja gitu kan. Ya kalau kerja berarti teman-teman uang gajinya insya Allah aman ya, karena udah di cover sama trading teman-teman gitu. Memang kecil teman-teman. Nah untuk mendapatkan ini harus perlu benar-benar disiplin. Jadi saya walaupun misalnya sehari cuma dapat 21.000 gitu kan, 21.000 ya udah saya berhenti trading kan. Kalau si influencer ini bilang ada yang sampai gimana merhatiin layar terus segala macem, sebenarnya nggak juga ya. Kalau saya sih 1 sampai 2 saham per hari udah cukup. Misalnya saya cuan di 1 menit awal jam 9 lewat 1 atau lewat 2 saya udah cuan, ya saya udahan trading. Untuk apa saya trading lagi gitu kan. Tapi dibalik itu semua sebenarnya susah ya karena saya sendiri ngalamin itu tuh perlu kedisiplinan yang benar-benar harus disiplin gitu ya, benar-benar harus disiplin. Dan market itu benar apa kata Pak Fit, banyak propaganda psikologis. Jadi teman-teman pinter-pinteran aja tuh gimana supaya nggak kecanduan gitu ya. Memang kata dia benar ya, ada yang kecanduan, ada yang saraf otaknya berubah. Kalau misalnya menang dia ketagihan, kalau loss dia ingin terus nyoba. Ya itu ada juga yang gitu. Tapi kalau teman-teman bisa ngontrol itu semua, teman-teman bisa mengontrol
emosi teman-teman, psikologis teman-teman, membatasi diri, disiplin ketat, itu pasti bisa konsisten teman-teman. Yang buat kita nggak konsisten tuh sebenarnya diri kita sendiri. Saya makanya ini gunanya trading journal ya teman-teman, gunanya trading journal ya. Saya ngelihat trading journal saya tahun lalu, saya lihat kesalahan saya setiap hari, kenapa kok bisa loss banyak kayak gini gitu, kenapa saya sebulan belum bisa profit. Itu di situ tercermin semua teman-teman. Oh, hari ini ternyata over trading, aturan udah cuan terus nggak puas, cuman dapat 5.000 10.000, trading lagi. Begitu trading lagi lossnya 200.000, nggak puas dengan 200.000, trading lagi. Misalnya cuan dapat 50.000, ketagihan lagi, trading lagi, loss lagi. Akhirnya gitu-gitu aja diulang-ulang, setiap bulan diulang-ulang kesalahannya itu aja. Akhirnya saya menggunakan trading rules yang saya tetapkan untuk saya pribadi. Misalnya sehari 1-2 saham aja, lalu target harian misalnya 1% 2%. Kalau misalnya hari itu loss ya udah berhenti. Kayak misalnya tanggal kemarin saya loss hari tanggal 28, itu saya cuman trading tuh dua saham doang ya. Satu rel itu pakai 1 lot, dan yang kedua euro aja saya cuma masuk 44 lot ya, itu sekitar 1,4 juta. Karena memang pada saat itu sahamnya kurang bagus semua ya, mungkin ada saham yang bagus-bagus gitu, tapi ketika saya ngeliat tuh susah gitu ya. Saya nggak bisa, kan setiap orang punya trading style masing-masing dong. Kalau saya pribadi ya udah, ini sahamnya susah, mendingan saya nggak trading. Karena saya punya pengalaman dulu ketika saya maksain trading, malah loss saya tambah gede. Yang cuman tadinya loss 29.000, tiba-tiba saya trading lagi jadinya loss 150.000. Jadi mendingan saya nggak trading gitu ya. Jadi itu ya, ini bisa dilihat di sini 1,6 juta per bulan, dikurangin tadi broker Matrai anggap aja 10.000, 170.000, ya udah 1,6 kurang 170, kira-kira 1,4 juta ya per bulan. Jadi ya begini ya. Dan ya teman-teman bisa simpulin sendiri, kalau misalnya kita disiplin, kita punya ilmu pasti ya, tanda kutip. Sekali lagi terima kasih sama Pak Fir yang udah ngajarin ilmu open sama dengan lo ya. Jadi menurut saya pribadi mental penjudi saya itu berkurang drastis karena menggunakan open sama dengan lo. Karena open sama dengan lo itu udah pasti naik kan. Nah, naiknya seberapa tinggal teman-teman nanti latih sendiri. Coba lihat video saya, semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman ya, gimana saya entry, exit, ngebaca bid offer. Dan itu nggak ada teorinya. Dan ini disclaimer on, itu bukan jadi acuan teman-teman ya. Jadi teman-teman pelajarin sendiri, simpulin sendiri, lihat sendiri video saya seperti apa, pergerakan harganya gimana, indeks pribadinya gimana ya. Jadi itu nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau ingin diskusi atau ingin sharing gitu ya, silakan tulis di kolom komentar aja. Soalnya ada beberapa orang yang nanyain nomor handphone atau grup. Saya nggak punya grup, nggak punya kelas berbayar. Kalau mau diskusi silakan di kolom komentar aja. Insya Allah nanti saya jawab. Kalau yang bisa saya jawab. Kalau yang nggak bisa saya jawab ya saya belajar lagi gitu ya teman-teman. Oke, itu aja. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman, bisa menjadi nilai motivasi untuk teman-teman, bisa menjadi dampak positif untuk teman-teman. Jangan menyerah. Kalau belum konsisten, ingat teman-teman ya, jangan pernah pakai modal gede dulu gitu. Cukup 1 lot aja dulu, karena risikonya memang benar besar sekali. Dan kalau nggak cocok untuk scalping, nggak cocok untuk scalper, nggak usah dipaksain teman-teman. Ada teknik yang lain, swing, investing dan segala macam. Jadi itu aja. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil positifnya, buang negatifnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.